Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya mulai presentasikan makalah hukum konstitusi saya sebagai tugas, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Alipian Asrofi, NIM 106180224, program studi hukum tata negara. Baiklah, di sini saya akan presentasikan makalah saya tentang supremasi konstitusi, aspek yuridis, moral, dan filosofis. Baiklah, konstitusi merupakan hukum tertinggi di dalam suatu negara. Namun tak jarang konstitusi itu dikesampingkan oleh pejabatnya. Sejatinya konstitusi merupakan pedoman dalam mewujudkan tujuan dari negara tersebut. Oke. Itu sedikit latar belakang dari makalah saya. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Pembahasan pertama di sini yaitu pengertian supremasi konstitusi. Memahami supremasi konstitusi terlebih dahulu harus memahami konstitusi itu sendiri menurut asal katanya. Konstitusi berasal dari kata Yunani kuno yaitu politia dan bahasa Latin yaitu constitution. Konstitusi juga berkaitan dengan kata ius. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constitutional yang berarti membentuk. Dalam konteks ini berarti konstitusi itu adalah bentuk suatu negara. Beberapa para ahli telah memberikan pendapatnya mengenai konstitusi. Yang pertama, pendapat menurut Cauchy Ware mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah pemerintahan suatu negara. Itu pengertian konstitusi menurut Cauchy Ware. Dan suatu konstitusi mencerminkan kehidupan politik dari negara tersebut. Olehnya itu, suatu konstitusi minimal harus memiliki kekuatan konstitusi, diantaranya yaitu yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya. Itu yang salah satu aspek yang harus dijamin, yaitu mengandung harus dapat memiliki HAM, jadi dapat melindungi hak asasi dari warga negaranya atau manusia. Aspek yang kedua yaitu diterapkannya susunan ketatanegaraan dari suatu negara yang bersifat fundamental. Selanjutnya, adanya pembagian dan pembebasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Supremasi konstitusi dimaksudkan bahwa konstitusi dijadikan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Nah, konstitusi itu merupakan supremasi sebagai tata tertib hukum tertinggi di suatu negara. Selanjutnya, untuk mengubah konstitusi, prosedurnya lebih ketat dan sulit dibandingkan prosedur mengubah undang-undang. Lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur konstitusi juga khusus yang secara jelas disebutkan dalam konstitusi. Di Indonesia, lembaga yang diberi kewenangan untuk mengubah konstitusi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Jadi tidak mudah untuk mengubah konstitusi, lebih mudah untuk mengubah undang-undang dibandingkan mengubah konstitusi itu sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan konstitusi sebagai keputusan politik tertinggi menurut Kautsky, merupakan hukum yang tertinggi dalam suatu negara sebagai hukum tertinggi. Konstitusi menjadi sumber dan pandangan peraturan perundang-undangan di bawahnya.
Oke, selanjutnya kita masuk poin penjelasan selanjutnya, mengapa harus ada konstitusi. Nah, mengapa harus ada konstitusi? Sebenarnya banyak yang banyak mengilhami mengapa suatu konstitusi harus ada dalam suatu negara adalah sebuah buku yang ditulis oleh seorang berkebangsaan Prancis, yaitu J. Rousseau, yang berjudul The Contract Social. Dalam buku tersebut, beliau mengatakan bahwa manusia itu dilahirkan sebagai suatu individu yang bebas dan sederajat dalam hak-haknya. Nah, itu sebenarnya manusia itu dilahirkan sebagai individu yang bebas terhadap hak-haknya. Sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak-kehendak mereka. Oleh karena itu, konstitusi diartikan oleh masyarakat di dunia barat sebagai kontrak antara para individu tersebut untuk mengatur tata kehidupan mereka, yang dalam hal ini mereka membentuk suatu pemerintahan yang akan mengawas jalannya perjanjian tersebut. Selain itu, berdasarkan pengertian-pengertian yang diberikan oleh para ahli di atas, maka raison d'être, mengapa harus ada? Yang tadi pertanyaan yang pertama kan, mengapa harus ada konstitusi itu? Sebab konstitusi merupakan suatu kumpulan asas-asas pokok dari suatu sistem pemerintahan dalam sebuah negara yang memberikan deskripsi tentang pembagian kekuasaan dalam negara, tugas dan kewenangan dari pemerintah, bagaimana menjalankan tugas dan kewenangan pemerintah tersebut, hak dan kewajiban yang diperintahkan HAM, bagaimana hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah. Nah, itu jawaban dari pertanyaan mengapa harus ada konstitusi. Selanjutnya, dari asas-asas pokok ini, konstitusi sebagai kontrak antara yang memerintah dengan yang diperintah berfungsi sebagai perwujudan dari pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan dari cara menjalankan pemerintahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja melanjut materi yang sudah disampaikan oleh kawan saya tadi, saudara Alifian Nasropi, yaitu mengenai supremasi konstitusi. Jadi poin yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian aspek yuridis atau hukum. Yuridis adalah hukum atau peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak secara tertulis, atau secara lisan lebih tepatnya. Yuridis yang tertulis diantaranya adalah undang-undang, sedangkan yuridis yang berupa lisan adalah contohnya tuh seperti hukum adat, itu adalah hukum yuridis yang seperti lisan. Sekalipun dalam bentuk lisan, namun adanya adat tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat. Jika seorang atau kelompok melanggar hukum lisan, maka dia akan tetap mendapatkan sanksi. Selanjutnya ada aspek hukum. Di situ ada poin yang namanya aspek hukum. Konstitusi dilihat dari aspek hukum mempunyai derajat yang tertinggi dari aturan hukum yang ada, karena beberapa pertimbangan, yaitu 72A konstitusi dibuat oleh badan pembuat undang-undang atau lembaga negara, yaitu konstitusi dibentuk atas nama rakyat, dari rakyat, dan kekuatan berlakunya dijamin oleh rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat pula. Selanjutnya, konstitusi dibuat oleh badan yang diakui keabsahannya atau daya ikatnya itu bukan saja kepada rakyat tetapi juga kepada penguasa dan pembuat konstitusi itu sendiri. Selanjutnya, poin yang ke B, aspek moral.
ada yang namanya aspek moral. Konstitusi dibuat berdasarkan landasan etika moral dan nilai-nilai yang bersifat universal. Moral dan nilai-nilai universal setiap waktu dapat mengontrol konstitusi agar konstitusi dapat menyesuaikannya. Contohnya itu konstitusi yang melegalisir sistem apartheid dengan sendirinya ia bertentangan dengan moral dan akan mendapat kritik dan sorotan dari masyarakat secara umum. Adapun motif politik yang menonjol dari penyusunan Undang-Undang Dasar menurut pandangan Bruce adalah sebagai yang pertama, keinginan untuk menjamin hak-hak rakyat dan untuk mengendalikan tingkah laku penguasa. Terus yang kedua, keinginan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang ada dalam rumusan yang jelas guna mencegah kemungkinan perbuatan sewenang-wenang dan penguasa di masa depan. Selanjutnya ada hasrat dari pencipta kehidupan. Jadi seperti ibarat kata tuh untuk perbuatan sewenang-wenang itu tidak terjadi untuk menjamin atau mengamankan berlakunya cara pemerintahan dalam bentuk yang permanen. Selanjutnya, moral dalam konstitusi. Ada yang namanya moral dalam konstitusi, yaitu nilai moral dalam konstitusi bersumber dari Pancasila, ialah sebagai mana yang telah terlampir, yaitu yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak serta kewajiban warga negara. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan di mana dipertanggungjawaban secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri serta orang lain. Mewujudkan rasa keadilan sosial. Terus pengambilan keputusan di mana berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, mengutamakan asas persatuan nasional serta kekeluargaan. Yang terakhir yang jelas menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Selanjutnya C, garis besarnya yaitu sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi dalam artian Constitutional Court dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat 2, pasal 24C, dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembuatan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya supremasi konstitusi yaitu di mana konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dan konsep negara hukum sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Konstitusi merupakan general agreement atau yang menjamin tegaknya konstitusionalisme. Oleh itu, supremasi konstitusi mengharuskan setiap lembaga penyelenggara negara dan segenap warga negara melakukan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mematuhinya. Mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri kami sendiri, dan apabila ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.